Salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih. Selamat jumpa dalam renungan kitab suci Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Kamis 6 Februari 2025, peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan para martir dari Jepang. Bacaan Injil hari ini dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil Markus yang baru saja kita dengarkan memperlihatkan kepada kita bahwa Allah melibatkan sepenuhnya manusia dalam karya keselamatannya. Yesus yang memilih ke-12 rasul juga mengutus mereka untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Hari ini murid-murid yang disebutnya rasul diutus dan diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan mewartakan pertobatan. Para murid yang dipilih oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan sendiri dalam karya-karya keselamatan. Hal ini menunjukkan kepada kita, saudara-saudari yang terkasih, bahwa kita juga yang telah dipilih oleh Tuhan dan diutus melalui pembaptisan yang kita terima juga menjadi pewarta-pewarta karya keselamatan Allah. Kita diutus oleh Tuhan sendiri dalam hidup harian kita untuk mewartakan pertobatan, menghibur orang-orang sakit, dan juga mengusir roh-roh jahat, setan-setan dalam berbagai rupa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas itu juga menjadi milik kita setiap harinya. Lalu selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Injil Markus tadi, para murid diberi oleh Yesus aturan main, syarat-syarat dalam pewartaan. Yesus tadi menekankan kepada para murid, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Apakah dalam arti ini Yesus menghendaki para murid pergi tanpa apa-apa, tanpa persiapan? Bukan hal itu yang pertama-tama yang mau ditekankan. Dalam tugas kemuridan, dalam tugas pewartaan, Yesus menghendaki para murid itu untuk mengandalkan Allah. Allah lah yang menjadi pelaku utama dalam pewartaan itu, para murid sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Karena itu tak perlu mencemaskan segala sesuatu. Yesus akan memenuhi
segala hal-hal yang rohani, juga yang terkait hal-hal jasmani. Ia akan menyelenggarakan seluruh hidup para murid, menyelenggarakan hidup kita dalam seluruh pewartaan harian hidup kita. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan kita. Yang selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, Yesus tadi juga mengatakan, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Yesus mengajak para murid untuk menyadari tugas perutusan, bahwa kemanapun diutus, para murid harus selalu siap sedia. Tak selamanya tempat pewartaan itu menyenangkan, terkadang menyulitkan, terkadang membawa duka cita, penderitaan. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajak para murid untuk tetap setia. Bukan yang paling utama pewartanya, utusannya, tetapi yang memberi perutusan itu. Bahwa perutusan bukanlah demi keuntungan pribadi kita, kebanggaan pribadi kita, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Karena itu, entah berhasil, entah berlipat ganda buah dari pewartaan itu, atau kita ditolak, semuanya tergantung pada Tuhan. Tuhanlah pada akhirnya. Karena itu, dalam pewartaan, bila demikian, tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada kata-kata untung rugi, karena Tuhan sendirilah yang diwartakan. Tuhan sendirilah pemilik dari pewartaan itu. Kita hanyalah abdi-abdinya. Lalu selanjutnya, saudara-saudari yang terkasih, Yesus juga mengingatkan para murid, kalau mereka tidak mau mendengar kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Tidak selamanya, saudara-saudari yang terkasih, kita akan diterima dalam tugas pewartaan. Kabar baik yang kita sampaikan tidak akan selalu otomatis diterima oleh orang. Itu juga yang dialami oleh Yesus dalam dua bacaan yang sebelumnya, hari-hari sebelumnya. Yesus bahkan sesudah karya pewartaannya mengusir setan dari orang gerasa, ia kemudian disuruh pergi oleh orang-orang gerasa. Kemarin Yesus mewartakan kabar sukacita di kampung halamannya, tetapi kemudian ia ditolak. Para murid juga akan mengalami hal demikian. Penolakan bukan akhir dari segala-galanya. Bahkan kegagalan bukan juga akhir dari pewartaan, dari misi. Tetapi seringkali, sebagaimana disampaikan oleh Yesus, kita harus memutar balik, pergi ke tempat lain yang sungguh menerima karya pewartaan itu. Tak perlu menangisi kejatuhan kita, kelemahan kita, tetapi berani bangkit berdiri dan meneruskan pewartaan ke tempat-tempat yang lain. Itu juga yang diajak oleh Tuhan pada kita hari ini, dan itu ditunjukkan oleh Santo Paulus Miki dan kawan-kawan yang kita rayakan hari ini. Mereka tidak diutus ke tempat yang menyenangkan, zona aman, tetapi zona berbahaya, dan kematian kemudian menjadi akhir hidup mereka karena pewartaan. Tetapi lewat kematian mereka, benih-benih iman ditumbuhkan. Semoga Tuhan